Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kepada kita limpahan kenikmatan sehingga pada hari ini kita dapat bertemu kembali untuk melanjutkan kegiatan belajar fikih kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas dan akan kita pelajari Allah berikan kemudahan untuk kita memahaminya. Allah berikan kepada kita pemahaman yang sesuai dengan keridoannya, dan Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat yang menjadikan kita semakin mengenal Islam, semakin menjadi hamba Allah yang saleh dan bertakwa. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang selalu setia mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Ahibati fillah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas zakat fitrah atau zakat fitri. Satu-satunya zakat yang tidak berkaitan dengan harta, melainkan berkaitan dengan diri atau jiwa. Dan zakat fitrah ini ditunaikan di akhir-akhir bulan Ramadan, yang mana tujuan dari zakat fitrah adalah untuk menambal atau melengkapi atau menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang terjadi ketika puasa disebabkan oleh amalan-amalan yang melanggar Islam, seperti marah-marah, seperti berdusta, dan yang lainnya yang membuat pahala orang berpuasa menjadi berkurang. Nah, dengan zakat fitrah itu kekurangan tersebut akan disempurnakan. Kemudian juga dengan zakat fitrah ini akan membuat orang-orang yang kurang mampu tidak meminta-minta pada saat hari raya Idul Fitri, sehingga kebahagiaan, rasa senang, gembira pada hari raya Idul Fitri bukan hanya dirasa oleh orang-orang yang punya saja, tetapi kepada mereka kaum du'afa pun juga bisa merasakan yang namanya kegembiraan pada hari raya Idul Fitri. Lalu kemarin juga kita membahas bahwa zakatul fitri itu yang dikeluarkan adalah beras. Yang dikeluarkan adalah beras atau makanan pokok yang jumlahnya itu satu sok. Kalau ditakar dengan kilogram, ya kira-kira ada 3 kilograman jika dibulatkan.
1 so sama dengan 3 kilogram jika dibulatkan. Kepada siapa diberikan? Zakat ini diberikan kepada orang fakir atau orang miskin. Itu dia tentang zakat fitrah yang telah kita bahas pada pertemuan kemarin. Nah, insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan masuk kepada pembahasan yang baru, yaitu pembahasan terakhir dari kitab zakat, yaitu bab ke-6 yang membahas ahluz zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat. Sebetulnya pada pertemuan lalu ini sudah kita bahas beberapa di antaranya, ya, sedikit dari pembahasan ini muqaddimahnya sudah kita bahas. Namun tidak mengapa kita ulang dari awal agar lebih kita pahami dengan baik. Silakan ahibati fillah, kalian buka kitab Fikih Muyassar, Kitab Zakat, bab yang ke-6. Silakan dibuka bab yang ke-6. Fi ahli zakati wa fihi masailu, yang membahas ahli zakat, dan pada bab ini ada beberapa pembahasan. Silakan dibuka juga buku catatannya. Baik, Ustaz akan bacakan ya, silakan kalian perhatikan. Al-babus sadisu, bab yang ke-6. Fi ahli zakati, membahas ahli zakat. Ahli itu artinya orang yang berhak. Orang yang berhak menerima zakat. Wa fihi masailu, pada bab yang ke-6 ini ada beberapa pembahasan. Al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama, manhum ahlu zakati wa dalilu dzalika, siapakah orang-orang yang disebut ahli zakat, atau siapakah orang-orang yang berhak menerima zakat. Wa dalilu dzalika, dan apa dalilnya? Kenapa butuh dalil? Karena zakat itu ibadah, sehingga tata caranya, pelaksanaannya itu harus sesuai dengan dalil, bukan berdasarkan perasaan, tapi harus berdasarkan dengan petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat dalam Al-Quran atau terdapat di dalam hadis. Penulis mengatakan ahlu zakati hum al-mustahiquna laha, yang disebut dengan ahli zakat mereka adalah al-mustahiqun, orang-orang yang berhak menerima zakat. Ya, jadi boleh disebut dengan ahli zakat, boleh juga disebut dengan mustahiq zakat, keduanya sama. Wahumul asnafu thamaniyatul ladzina hasarahumullah azza wa jalla fi qawlihi, dan orang-orang yang berhak menerima zakat ini telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Hasarahumullah, telah Allah sebutkan dan Allah batasi. Jadi selain mereka bukan ahli zakat karena sudah dibatasin sama Allah. Siapa mereka? Terdapat di dalam surat At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubihim wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabili faridatan minallah wallahu alimun hakim. Coba diperhatikan artinya. Allah berfirman, sesungguhnya
zakat itu diberikan kepada satu, orang-orang fakir, dua, orang-orang miskin, ketiga, amil alaiha, amil zakat, empat, mu'allafah qulubihim, mu'allafati qulubuhum, mu'allaf, yang keempat kepada orang-orang mu'allaf. Lalu yang kelima, wafir riqab, yang kelima, wafir riqab. Siapa itu riqab? Yaitu hamba sahaya. Yang kelima, hamba sahaya. Kemudian yang keenam, wal ghorimina, ghorim. Siapa itu ghorim? Bangkrut atau orang yang punya hutang. Orang yang punya hutang. Kemudian yang ketujuh, wa fi sabilillah, orang yang fi sabilillah, di jalan Allah. Orang yang sedang di jalan Allah atau fi sabilillah, bisa kita bilang seperti itu. Dan yang terakhir, yang kedelapan, wa benis sabil, orang yang sedang dalam perjalanan. Ibnu sabil atau kita bilang dengan musafir. Silakan dicatat baik-baik ya. Hanya 8 orang itu sajalah yang berhak menerima zakat. Selain mereka tidak. Selain mereka tidak berhak menerima zakat. Dan ini dalilnya. Mari kita bahas satu persatu ya. Apa arti dari atau apa penjelasan dari mustahik zakat yang telah kita sebutkan tadi. Baik. Wa idahu hadhil asnafi kama yali. Penjelasan kelompok mustahik zakat adalah sebagai berikut ini. Al-fuqara yang pertama. Yang pertama al-fuqara atau orang-orang fakir. Jam'u faqirun wa huwa man laisa ladaihi ma yasuddu hajatahu wa hajata man ya'ulu min ta'amin wa syarabin wa malbasin wa maskanin bi alla yajid syai'an aw yajid aqal min nisfil kifayati wa yu'ta min az-zakati ma yakfihi sanatan kamilatan. Perhatikan, fuqara adalah bentuk jamak dari kata fakir. Siapa itu fakir? Fakir adalah orang yang tidak punya apa-apa untuk memenuhi kebutuhan dia. Nggak punya apa-apa untuk memenuhi kebutuhan dia dan kebutuhan orang-orang yang dia tanggung, istrinya, anaknya. Ini orang fakir. Apa yang dia nggak punya? Yang dia nggak punya ya makanan, minuman, pakaian, atau tempat tinggal. Dia tidak bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Dia nggak punya sama sekali harta untuk memenuhi kebutuhan dia dan orang-orang yang dia tanggung. Dan kalaupun ada harta yang ia hasilkan, maka harta tersebut jumlahnya tidak sampai setengah dari kebutuhan yang dia butuhkan. Harta yang dia hasilkan tidak sampai setengah dari kebutuhan yang dia butuhkan.
Contoh misalnya, dalam satu hari ada satu keluarga itu butuh uang untuk makan dan segala macamnya 70.000 misalnya dalam satu hari. Nah, si kepala rumah tangganya itu, orang yang mencari nafkah, dia ketika bekerja atau mencari nafkah, maka uang yang dia hasilkan, yang dia dapatkan, itu nggak nyampe setengah dari 70.000. Artinya nggak nyampe 35.000. Paling mentok dia dapat 30.000 dalam sehari. Nah, ini disebut dengan orang fakir. Orang fakir berhak menerima zakat, bahkan boleh diberikan zakat yang jumlahnya bisa memenuhi dan mencukupi kebutuhan orang fakir itu dan keluarganya selama 1 tahun. Kalau misalnya tadi ya, satu hari dia butuh 75.000, ya, coba kita hitung, butuh 75.000 dalam sehari, kita kali 30 ya, maka sebulan dia butuh 2.250.000. Berarti setahun berapa? Dikali 12, maka dia butuh setahun 27 juta. Ini boleh dikasih zakat yang bisa memenuhi kebutuhannya selama 1 tahun. Taib. Kemudian kita beranjak yang ke berikutnya, yaitu ahli zakat yang kedua adalah miskin. Nah, selama ini kita mungkin memandang fakir miskin itu adalah arti yang sama, dua istilah yang maknanya sama. Oh, ternyata tidak. Fakir punya definisi sendiri dan miskin pun juga memiliki definisi sendiri. Yang kedua, al-masakinu, jam'u miskinin, wa huwa man yajidu nisfa kifayatihi au akthar min nisfi kaman ma'ahu mi'atun wa yahtaju ila mi'ataini wa yu'ta minaz zakati ma yakfihi limuddati amin. Orang miskin kondisinya sedikit lebih baik daripada orang fakir. Tetap dia tidak bisa memenuhi secara sempurna atau secara pas kebutuhan yang dia butuhkan dan kebutuhan yang dibutuhkan oleh orang yang dia tanggung. Dia tidak bisa memenuhinya dengan pas. Tapi dia masih punya penghasilan ya, nggak punya sama sekali enggak. Kalau orang fakir ada kondisi di mana dia nggak punya sama sekali, dan kalaupun punya, harta yang dia dapat atau hasilkan nggak nyampe setengah dari yang dia butuhkan. Itu orang fakir. Nah, kalau orang miskin, dia nggak punya nggak punya sama sekali, itu enggak. Orang miskin tidak seperti itu. Selalu dia punya uang yang dia bisa dapatkan. Akan tetapi uang yang dia dapatkan itu nggak bisa memenuhi secara sempurna dan pas kebutuhan yang dia butuhkan. Dan hasil yang dia dapat itu minimal setengah atau lebih, tapi nggak sampai kepada kebutuhan yang dia butuhkan. Contoh misalnya, seseorang sehari itu butuh 75.000. Butuh 75.000. Ketika dia bekerja mencari uang, yang dia dapatkan itu 35.000 minimal.
Bisa lebih dari itu, bisa 60.000 tapi nggak pernah sampai 70.000. Ya, nggak pernah sampai 70.000. Ini orang miskin. Jadi bedanya, kalau orang fakir dapat gajinya itu mentok setengah dari yang dia butuhkan. Nggak bisa lebih. Itu orang fakir. Sedangkan orang miskin, gaji yang dia dapat atau uang yang dia hasilkan minimal setengah dari yang dia butuhkan. Bisa lebih tapi nggak sampai kepada angka yang dia butuhkan. Orang miskin berhak mendapatkan zakat. Bahkan ia boleh diberikan zakat yang bisa memenuhi kebutuhan dirinya dan kebutuhan keluarganya selama 1 tahun. Boleh. Ya, terlebih kalau harta zakatnya sudah melimpah. Gudang yang digunakan untuk mengumpulkan harta zakat yang disebut dengan Baitul Mal sudah banyak hartanya. Boleh. Ya, boleh seperti itu, diberikan harta zakat yang dapat memenuhi kebutuhannya selama 1 tahun. Kemudian yang ketiga adalah amil zakat. Al-amiluna 'alaiha, kata Allah di dalam ayat Al-Quran. Al-amilun jama' amilun, wahuwa man yab'athuhul imamu lijibayati sadaqati fayu'tihil imamu ma yakfihi muddata dhahabihi wa iyabihi walau kana ghaniyan li'annal amila qad farraga nafsahu lihadzal amali wal amiluna hum kullu man ya'mal fi jibayatiha wa kitabatiha wa hirasatiha wa tafriqiha ala mustahiqiha. Siapakah yang disebut dengan amil zakat? Ahibati fillah, amil zakat itu kata penulis amilun itu jamak untuk kata amilun. Amilun jamak dari kata amilun yang artinya adalah orang yang diutus oleh pemimpin negara, pemerintah untuk menariki, mengumpulkan, mengambil harta-harta zakat dari orang-orang kaya, dari orang-orang yang harus bayar zakat. Jadi mereka ini orang-orang yang diutus oleh pemimpin ngedatengin orang kaya. Pak, sudah waktunya zakat. Ya nih, ini zakat saya. Jadi mereka yang narikin. Maka pemimpin negara memberikan kepada amil zakat ini harta zakat yang digunakan untuk transportasinya. Untuk kepergian, ngambil harta zakat dari orang-orang kaya, dan untuk kepulangan juga untuk kebutuhan dia selama dalam perjalanan. Kan dia butuh makan, ya, butuh yang lain-lainnya. Bahkan sekalipun amil zakat itu sebetulnya orang kaya, tetap diberikan harta zakat. Loh, orang kaya kok dikasih zakat? Dia dikasih harta zakat karena dia telah meluangkan dirinya untuk menjadi amil zakat. Dia telah meluangkan dirinya untuk melakukan pekerjaan zakat ini. Dan yang disebut dengan amil zakat itu setiap orang yang mengumpulkan harta zakat dari orang-orang kaya. Ini disebut amil.
menulis, ya. Ketika datang itu orang-orang yang ngumpulin zakat dari orang kaya dicatetin. Dari Pak Fulan sekian, dari Pak Fulan sekian, dia catetin. Ini juga amil zakat. Kemudian yang menjaga gudang pengumpulan harta zakat, ini juga amil zakat. Dan orang yang membagi-bagikan harta zakat kepada yang berhak, ini juga disebut dengan amil zakat. Jadi amil zakat itu yang ngambilin, yang mencatat, yang menjaga, dan yang membagikan, semuanya disebut dengan amil zakat. Kalau kita terjemahkan dengan bahasa yang mudah, bisa kita artikan amil zakat dengan pengurus zakat. Semua orang yang punya andil dalam pengurusan zakat, dia berhak mendapatkan harta zakat. Ayo, kita lanjutkan. Yang keempat, al-mu'allafati qulubuhum. Orang-orang mu'allaf. Kita pernah dengar istilah ini sebelumnya ya. Mu'allaf itu orang yang baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam. Tapi apakah pengertiannya hanya sebatas itu? Baik, kita simak penjelasan dari penulis. Al-mu'allafati qulubuhum, seperti itu firman Allah di dalam Al-Quran. Wahum qawmun yu'tawna zakatu ta'lifan liqulubihim alal islami in kanu kufaran wa tathbitan li imanihim in kanu min di'afil imani al mutahawinina fi ibadatihim au litarghib dawihim fil islam au talaban lima'unatihim au kaffan adahum. Baik, penulis mengatakan al-mu'allafati qulubuhum, mereka adalah orang-orang yang diberikan harta zakat karena untuk membuat hati mereka condong, atau dengan kata lain menarik hati mereka, taklifan liqulubihim, menarik hati mereka kepada agama Islam. Inkanu kufar, kalau mereka adalah orang-orang yang masih kafir. Berarti orang kafir dikasih harta zakat? Iya, boleh. Tapi nggak umum, ada batasannya. Siapa? Yaitu orang-orang kafir yang sudah nampak dari dirinya ingin masuk Islam. Seperti orang kafir yang mempelajari Al-Quran, mengamati ajaran Al-Quran, dekat dengan orang-orang yang beragama Islam, bahkan dia suka nanya-nanya tentang hukum Islam. Ada indikasi dia pengen masuk Islam. Nah, yang seperti ini kasih harta zakat. Supaya apa? Dia semakin tertarik. Masya Allah ya, saya baru seperti di orang kafir ya. Saya lupa. Dia mungkin terkejut. Wah, luar biasa ya, kata orang kafir itu. Saya baru mempelajari begini aja sudah diberikan hadiah. Wah, ini harus lebih giat lagi nih. Mudah-mudahan dengan harta zakat yang diberikan kepada dia semakin menarik hatinya untuk masuk ke dalam Islam. Ini yang pertama. Atau ya, mereka diberikan harta zakat tathbitan li imanihim, untuk semakin mengokohkan keimanan mereka. Apabila mereka adalah orang-orang yang Islam tapi imannya kecil, imannya lemah. Dari mana diketahui keimanannya lemah? Karena mereka orang yang bermudah-mudahan meninggalkan ibadah, menyepelekan ibadah.
Ini menunjukkan imannya lemah. Dikasih zakat biar dia semangat. Seperti itu. Pak, nih Pak, zakat. Ayo Pak, ke masjid, kita sholat berjamaah. Sekalian silaturahmi. Oh iya, jadi semangat. Pak, nih zakat. Ayo Pak, ya setiap hari Jumat nih ada kajian di masjid. Datang Pak. Kita belajar bareng-bareng sekalian silaturahmi. Oh iya. Menarik hati mereka. Dan memperkokoh keimanannya. Lalu juga untuk mengajak kerabat-kerabat orang-orang yang lemah imannya ini untuk masuk ke dalam Islam. Ya, mungkin keluarganya melihat ya pada saat anggota keluarganya diberi zakat, Masya Allah Islam ya, peduli sekali nih dengan umatnya, diberi zakat, saya juga harus masuk Islam. Menarik hati-hati orang kafir untuk masuk Islam dan untuk memperkokoh keimanan orang-orang Islam yang masih lemah. Atau mereka diberikan harta zakat agar mereka mau memberikan bantuan, ya, memberikan bantuannya untuk maslahat umat Islam. Contoh misalnya saja ya, ada masjid yang kecil lahan parkirnya, padahal di sana suka diadakan kajian rutin yang mana pesertanya banyak. Tapi sayang karena lahan parkirnya tidak menampung, jadi yang datang sedikit terus. Yang gak kebagian lahan parkir jadinya pulang lagi. Ada tetangga yang punya lahan parkir besar tapi selalu menutup pagarnya. Nah, dia diberikan zakat, kasih zakat. Dengan begitu dia pun akan sangat senang sehingga membuka pagar rumahnya dan meminjamkan lahannya untuk dijadikan parkiran buat para peserta kajian rutin. Ini boleh. Atau diberikan harta zakat supaya mereka tidak mengganggu umat Islam. Berarti maknanya mu'alaf itu bukan hanya sebatas pada orang yang baru masuk Islam saja. Tapi ya, mu'alaf itu bisa ditunjukkan kepada orang kafir yang sudah punya kecondongan untuk masuk kepada Islam, kasih harta zakat. Atau orang-orang Islam tapi imannya lemah, menyepelekan ibadah, kasih harta zakat. Dan juga boleh dikasih harta zakat kepada orang yang diharapkan ia bisa memberikan bantuan untuk umat Islam. Dan juga diberikan kepada orang-orang yang mengganggu ketentraman umat Islam. Contohnya misalnya dia ini preman, suka mengganggu keamanan. Dikasih harta zakat supaya dia gak rese. Itu boleh. Ya, yang seperti itu boleh. Ini yang keempat, ahibati fillah. Kemudian kita masuk yang kelima. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang kelima adalah wa fir riqab, hamba sahaya. Siapa yang disebut dengan hamba sahaya? Ar-riqabu, kata penulis, jam'u raqabatin. Wal muradu bihal abdul muslim awil amatu yushtara min mali zakati wa yu'taqu aw yakun mukataban fayu'ta minaz zakati ma yusaddidu bihi nujum kitabatihi
liyusbiha hurran nafidhut tasarruf wa udwan nafi'an fil mujtama' wa yatamakkan min ibadatillahi ta'ala alal wajhil akmali wa kadza al-asirul muslim yufakku minal a'da'i min mali zakati. Hamba sahaya. Siapa yang disebut dengan hamba sahaya? Hamba sahaya itu adalah budak muslim, budak yang beragama Islam, baik dia budak laki-laki atau budak perempuan. Maka ia diberikan harta zakat untuk apa? Untuk membebaskan dirinya. Ada hamba sahaya muslim, ya, kemudian ia diberikan harta zakat supaya ia memberikan harta itu kepada majikannya sebagai tebusan untuk dirinya, dan dia pun menjadi orang yang merdeka. Boleh seperti ini. Bahkan budak yang sudah punya perjanjian dengan majikannya, misalnya si budak itu berkata kepada majikannya, "Pak, tolong bebaskan saya di waktu sore sampai jam 9 malam. Saya pengen bekerja, saya pengen ngumpulin uang, nanti uang yang sudah terkumpul saya berikan kepada Bapak untuk menebus diri saya." Jadi budak itu berusaha secara mandiri untuk membebaskan dirinya. Kata majikannya, "Oh ya udah silahkan. Kamu dari jam 4 sore sampai jam 9 saya bebaskan untuk bekerja. Dan kamu harus mengumpulkan uang sebesar 50 juta misalnya. Sebesar 50 juta. Oh, dia bekerja keras. Nah, budak yang seperti ini disebut dengan mukatab. Budak yang mukatab ini pun boleh diberikan harta zakat. Wah, dia udah mengangsur, ya, mungkin dia bayarnya nyicil. 50 juta sudah dia cicil 15 juta, sisanya berapa? 35 juta. Diberikan harta zakat sebesar 35 juta untuk melunasi. Sehingga dia pun menjadi orang yang merdeka, yang bebas bertindak, dan dia akan menjadi orang yang bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Wa yatamakkan min ibadatillah ala wajhil akmal, dan dia bisa beribadah secara maksimal. Dan termasuk dari ar-riqab, ya. Riqab itu bukan cuma hamba sahaya saja, tapi juga orang-orang Islam yang tertawan oleh orang-orang kafir di medan peperangan. Jadi ketika terjadi peperangan, ternyata ada dari kelompok muslim orang-orang yang ditawan oleh orang-orang kafir. Tawanan. Nah, mereka yang tertawan itu dibebaskan. Dari mana hartanya? Harta untuk membebaskan mereka diambil dari harta zakat. Ini yang disebut dengan riqab. Ini yang disebut dengan riqab. Baik. Kemudian yang keenam, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 60, yang keenam adalah al-gharimin. Gorim. Penulis menjelaskan, al-ghorimuna jam'u gorimin. Wa huwal madinul ladzi tahammala dainan fi ghairi maksiyatillahi sawa'an li nafsihi fi amrin mubah aw li ghairihi ka islahi dhatil baini fahadha yu'ta minaz zakati ma yusaddidu bihi dainahu wal gharim li islah bainan nas yu'ta minaz zakati wa in kana ghaniyan. Gorim artinya adalah orang yang punya hutang.
orang yang punya hutang, di mana hutang yang dia pinjam itu dia gunakan bukan untuk bermaksiat, tapi untuk perkara-perkara yang mubah, ya, seperti untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, atau dia minjam untuk melanjutkan sekolahnya, atau dia minjam untuk menyekolahkan anaknya, atau untuk memperbaiki tempat tinggalnya yang sudah rusak, untuk kebutuhan-kebutuhan yang mubah yang bukan maksiat kepada Allah. Yang bukan maksiat kepada Allah. Contohnya ya pinjaman riba, itu maksiat. Maka yang berbau maksiat seperti ini tidak berhak menerima zakat. Ada orang kredit kendaraan dengan cara riba, dia berhutang, jelas dia berhutang. Tapi boleh gak dia diberikan zakat? Tidak boleh. Karena mengandung kemaksiatan kepada Allah. Taib. Dia berhutang yang bukan tujuannya untuk maksiat kepada Allah. Baik utang yang dia pinjam itu untuk memenuhi kebutuhannya, atau ditunjukkan untuk orang lain. Kalau untuk dirinya sendiri atau keluarganya ya jelas ya, seperti untuk kebutuhan sehari-hari, untuk memperbaiki tempat tinggal, atau untuk sekolah misalnya. Ini untuk diri sendiri. Nah, kalau ada orang ngutang buat orang lain maksudnya bagaimana? Nah, contohnya ada orang meminjam hutang untuk mendamaikan kedua belah pihak yang sedang bertikai. Ya. Ada kedua belah pihak yang sedang bertikai, bersengketa misalnya, berantem gara-gara harta, bahkan sudah semakin memanas nih. Lalu datang seseorang, ya udah saya yang ganti rugi deh, masing-masing pihak mau berapa? Masing-masing pihak menuntut 10 juta misalnya. Lalu dia minjem kepada orang yang punya, Pak saya pinjam uang 20 juta. Dia minjem untuk mendamaikan kedua belah pihak yang akan bertikai. Contohnya misal seperti itu. Sehingga dia pun menjadi orang yang menanggung hutang. Nah, orang-orang yang seperti ini, yang ngutang untuk dirinya atau untuk orang lain, untuk hutang yang bukan ditunjukkan kepada kemaksiatan kepada Allah, dia berhak menerima zakat. Boleh diberikan harta zakat untuk melunasi hutangnya. Boleh. Dan untuk orang yang minjem, yang dia tunjukkan untuk mendamaikan kedua belah pihak yang sedang bertikai, itu dia boleh diberikan harta zakat sekalipun dia orang kaya, orang yang berkecukupan. Dia bukan orang fakir, dia bukan orang miskin, dia bukan amil zakat, dia bukan mu'alaf, dia bukan budak, dia orang punya, tapi dia ngutang dengan jumlah yang besar untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bertikai. Atau dia ngutang untuk membangun fasilitas umum yang digunakan untuk kemaslahatan umat secara bersama, ya, umat Islam untuk secara bersama. Bangunannya nggak jadi milik dia, nggak, dia berikan untuk umat, seperti sekolahan dan lembaga pendidikan. Dia bangun dengan cara dia berhutang. Nah, yang seperti ini boleh dikasih harta zakat sekalipun dia orang kaya. Diberikan harta zakat sejumlah yang bisa melunasi hutangnya, boleh. Atau diberikan sebagian jika
pada gudang pengumpulan harta zakat, uangnya belum banyak. Dia berhak mendapatkan harta zakat. Kemudian yang ketujuh, kata Allah Subhanahu wa taala, fi sabilillah. Fi sabilillah. Orang yang berada di jalan Allah. Siapa mereka fi sabilillah? Fi sabilillah al-muradu bihi al-ghuzatu fi sabilillah al-mutatawwi'una alladzina laysa lahum ratibun fi baitil mali fayu'tawna minaz zakati sawa'un akanu aghniya am fuqara. Perhatikan ahibati fillah, disimak, ini penting buat kita. Ini ilmu. Fisabilillah adalah orang yang berperang di jalan Allah. Orang yang berjihad di jalan Allah, yang perang di jalan Allah, tapi secara sukarela. Dia ikut serta secara sukarela, bukan karena diputuskan oleh pemerintah. Kamu berangkat, kamu enggak. Dia secara sukarela. Dan karena secara sukarela, maka dia nggak dapat jatah dari Baitul Mal. Dia nggak dapat gaji. Dia nggak dapat upah dari pemerintah. Ya, namanya dia sukarela. Nah, yang seperti ini diberikan harta zakat. Bahkan sekalipun yang pergi berjihad itu adalah orang kaya. Saya orang kaya. Nah, saya mau berjihad juga masuk dia ke barisan tentara Islam. Secara sukarela, jadi dia nggak dapat upah dari pemerintah. Nah, yang seperti ini dikasih harta zakat yang memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan keluarga yang dia tinggalkan. Kalau keluarganya membutuhkan, tapi kalau dia udah punya hasil uang yang terus mengalir setiap bulan, di mana kebutuhan keluarganya selalu tercukupi, ya sudah cukup, nggak usah. Tapi dia boleh diberikan harta zakat. Terlebih lagi kalau dia orang yang fakir, dia pergi berjihad secara sukarela, maka dia berhak juga mendapatkan harta zakat. Diberikan untuk memenuhi kebutuhannya selama kepergiannya, dan juga diberikan kepada keluarganya yang ditinggalkan selama kepergian orang fakir tersebut untuk berjihad di jalan Allah. Ini dia. Kemudian yang kedelapan, yang terakhir, Ibnu Sabil. Ibnu Sabil, orang yang dalam perjalanan. Siapa itu? Ibnu Sabil wa huwal musafir al-munqati'u an baladihi alladhi yahtaju ila malin liwasil as-safaru ila baladihi idza lam yajid man yuqriduhu. Ibnu Sabil adalah musafir, orang yang sedang dalam perjalanan, yang dia terpisah dari negerinya. Lalu dia butuh biaya karena kehabisan bekal. Dia butuh biaya untuk melanjutkan perjalanannya supaya bisa sampai ke tempat tujuan dia. Namun hendaknya orang yang seperti ini dia cari pinjaman dulu. Kalau dia nggak dapat pinjaman, maka dia diberikan harta zakat. Sekali lagi, Ibnu Sabil adalah musafir yang terpisah dari negerinya. Dia membutuhkan biaya untuk melanjutkan safarnya ke tempat tujuan. Dia diberikan zakat bila tidak menemui orang yang mau memberikannya hutang. Kalau dia nggak bisa menemukan, nggak bisa mendapati orang yang mau memberikan kepadanya pinjaman, nah dia diberikan harta zakat. Ahibati fillah, inilah 8 orang yang berhak menerima harta zakat, atau yang disebut dengan ahli zakat atau mustahik zakat. Baik, kita lanjutkan.
Al-mas'alatu tsaniyah, pembahasan yang kedua, fi haddil ladzina la tudfa'u lahumuz zakatu. Had, batasan alladzina la tudfa' lahumuz zakat. Batasan orang-orang yang enggak boleh menerima zakat. Berarti pembahasan kedua ini kebalikan dari pembahasan yang pertama. Kalau pembahasan pertama kita membahas siapa orang-orang yang berhak menerima zakat, pembahasan yang kedua kita membahas siapa orang-orang yang gak boleh menerima zakat dan gak boleh memberikan zakat kepada mereka. Al-asnaful ladzina la yajuzu sarfuz zakati lahum hum. Orang yang tidak boleh kita berikan harta zakat adalah yang pertama, al-aghniya, orang kaya. Gak boleh memberikan harta zakat kepada orang kaya. Wal aqwiyaul muktasibuna, dan orang-orang yang masih kuat, yang mereka masih mampu untuk bekerja. Ini juga gak boleh diberikan harta zakat. Orang kaya dan orang yang kuat mampu untuk bekerja gak boleh dikasih zakat. Biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hadza fiha li ghaniyin wala liqawiyyin muktasibin. Tidak ada bagian pada zakat untuk orang-orang kaya dan untuk orang-orang yang kuat masih bisa untuk bekerja. Orang yang kaya, orang yang kuat masih bisa bekerja, keduanya nggak punya jatah dalam harta zakat. Demikian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lakin yu'tal amil alaiha wal gharim in kanu aghniya. Tetapi jika orang yang ini, orang yang kaya, orang yang kuat untuk bekerja ini, dia menjadi amil zakat, atau dia menjadi orang yang gorim karena dia minjem uang untuk mendamaikan kedua belah pihak. Jika orang yang kaya atau orang yang kuat masih bisa bekerja ini, dia menjadi amil zakat atau menjadi gorim, maka dia boleh diberikan harta zakat. Boleh diberikan kepadanya harta zakat. Sebagaimana sudah disampaikan penjelasannya. Orang kaya hukum asalnya nggak boleh diberikan harta zakat. Orang yang masih kuat untuk bekerja hukum asalnya nggak boleh dikasih harta zakat. Kecuali mereka jadi amil zakat atau menjadi gorim. Boleh pada saat itu diberikan harta zakat. Wal qadir alal kasabi idza kana mutafarrigan li talabil ilmi syar'i wa laysa lahu malun fa innahu yu'ta minaz zakati li'anna talabal ilmi jihadun fi sabilillah wa amma in kana al qadir alal kasabi abidan tarakal amal litafarruq lin nawafilil ibadah fala yu'ta li'anna al ibadata naf'uha qasirun alal abidi bi khilafil ilmi. Tadi dikatakan bahwasanya orang yang kuat yang masih mampu bekerja, dia diberikan harta zakat kalau dia menjadi amil zakat atau jadi gorim. Dan tambahan lagi, sebab yang membolehkan orang kuat masih bisa bekerja dapat harta zakat kalau dia menuntut ilmu. Jika ada orang yang kuat masih sanggup untuk bekerja, berarti dia masih muda. Tapi dia menimba ilmu, dia pergi ke sana kemari untuk mendatangi majelis-majelis ilmu, dan dia bukanlah orang yang berkecukupan. Dia nggak punya harta. Tapi dia kuat, masih mampu untuk bekerja. Iya, tapi dia menuntut ilmu. Dia pergi ke pesantren untuk belajar. Dia pergi ke suatu masjid, nginep di situ, ya, berbulan-bulan untuk menuntut ilmu di sana. Dia walaupun kuat dan masih bisa untuk bekerja, boleh diberikan harta zakat.
Kenapa? Karena menuntut ilmu itu termasuk jihad fi sabilillah. Berarti dia dikategorikan kepada fi sabilillah juga. Ya, dikategorikan kepada fi sabilillah yang telah dijelaskan tadi. Maka dia bisa diberikan harta zakat. Namun beda halnya jika ada orang yang masih kuat untuk bekerja, tapi dia meninggalkan pekerjaan karena pengen fokus ibadah. Nah, dia pengen fokus ibadah aja pokoknya. Ya dia ngaji, dia baca Quran, ya dia zikir, ya dia sholat sunnah, ya dia puasa, ya pokoknya dia beribadah fokusnya. Bukan menuntut ilmu ya, bukan mengajar juga, tapi dia pengen fokus ibadah. Apakah dia diberikan harta zakat? Untuk yang seperti ini tidak. Dia tidak berhak mendapatkan harta zakat. Kenapa? Karena ibadah manfaatnya hanya kembali kepada dirinya saja, kepada orang yang beribadah saja. Sedangkan ilmu itu manfaatnya bisa kembali kepada penuntut ilmu dan bisa dia sebarkan kepada orang-orang di sekitarnya. Makanya penuntut ilmu dia berhak dapat harta zakat, sedangkan orang ya yang pengen fokus ibadah saja ini nggak mendapatkan harta zakat. Pahami baik-baik ahibati fillah. Kemudian yang kedua, orang yang tidak boleh mendapatkan harta zakat atau kita tidak boleh memberikan kepadanya harta zakat. Al-usulu wal furu'u wa zawjatul ladzina tajibu nafaqatuhum alaihi. Ya, orang tua kita dan anak keturunan kita serta istri yang mereka wajib kita nafkahi, itu mereka nggak boleh kita serahkan zakat kita kepada mereka. Orang-orang yang wajib kita nafkahi, yaitu orang tua kita, anak keturunan kita, kemudian istri, mereka adalah orang-orang yang wajib kita nafkahi. Mereka tidak boleh kita berikan zakat kita. Mereka tidak boleh menerima harta zakat. Fala yajuzu daf'u zakati ila man tajibu alal muslimi nafaqatuhum kal abai wal ummahati wal ajdadi wal jaddati wal auladi wa auladil auladi lianna daf'a zakati ila haula'i yughnihim anin nafaqatil wajibati alaihi wa yusqituha anhu wa man thamma ya'udu naf'u zakati ilaihi faka'annahu dafa'aha ila nafsihi. Tidak boleh memberikan harta zakat kepada orang yang kita nafkahi, seperti bapak kita, ibu kita, kakek kita, nenek kita, anak kita, cucu kita, istri. Nggak boleh memberikan zakat kepada mereka. Kenapa alasannya nggak boleh? Karena kalau kita memberikan zakat kepada mereka, maka mereka sudah cukup sehingga nggak butuh lagi dinafkahin. Seperti itu. Dengan harta zakat yang kita berikan kepada mereka, mereka jadi kecukupan sehingga nggak perlu kita kasih nafkah lagi. Artinya apa? Nafkahnya sudah beres karena udah dikasih zakat. Maka dengan demikian sama aja berarti manfaat zakat tersebut kembali lagi kepada orang yang memberikan zakatnya, yaitu si kepala rumah tangga. Manfaatnya ke dia juga. Apa manfaatnya? Ya dia sama aja kayak ngasih nafkah dan dia nggak mengeluarkan zakat. Atau kebalikannya, sama aja dia ngeluarin zakat tapi dia nggak mengeluarkan nafkah. Kan dia untung kalau begitu. Ngasih sekali, yang lain udah nggak perlu. Untung dong begitu. Makanya dari demikian nggak boleh. Karena alasan ini nggak boleh memberikan harta zakat kepada orang yang dinafkahi. Baik ahibati fillah, ini mungkin yang bisa kita pelajari. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya.
Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan. Silakan dicatat dengan baik, ditulis dengan rapi, supaya bisa mudah bagi kita untuk memurojaahnya. Kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.